Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Amikom, oke. Ingin mewawancarai tentang UMKM Masnya. Oke, siap Mas. Ya. Boleh. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya, Mas. Boleh. Oke, yang pertama, sebagai pembuka kami ingin mengenal kopling terlebih dahulu. Siap. Bisakah Masnya memperkenalkan diri serta jabatan di kopling ini? Oke. Nama saya Safi'i. Jabatan mungkin ya karyawan biasa gitu Mas ya. Terus apalagi ya itu ya? Udah, siap. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kapan Masnya mulai usaha ini dan kenapa Mas bikin usaha ini? Oh ya. Untuk awal mulai usaha kopling kita mulai di tahun 2023. 2023 akhir lah. Pokoknya hampir 3 tahun ini pokoknya Mas. Untuk yang melatar belakangi saya usaha ini, sebelumnya karena saya dan bos saya kan pernah buka Warmindo X Coffee. Lah itu kita bukanya di tempat yang kurang masuk atau kurang strategis. Lah akhirnya mau nggak mau gimana cari jalan lain. Lah akhirnya saya dan bos memutuskan untuk ya udahlah kita nyoba jemput bola gimana, ya udah kan kita buka kopi yang kelilingan gitu. Jadi kita yang cari pelanggan, bukan pelanggan yang cari kita gitu. Berarti udah cukup lama ya Mas? Iya, siap. Lanjut ke pertanyaan 3. Mengapa memilih nama kopling atau kopi keliling ya Mas? Oh iya, betul. Karena gimana Mas? Untuk nama sebenarnya kita nggak ada istilah apa ya, nggak ada istilah mematenkan mau nama apa sebenarnya. Cuma keceletus dulu, awalnya keceletus kopling, jadi ya udahlah kopling aja, kopi keliling gitu aja Mas. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa produk unggulan dan siapa target konsumen Masnya? Oke. Untuk produk unggulan, karena kita kan target market kita sebenarnya kalau di sini itu masih sebagian besar itu mahasiswa Mas. Masih mahasiswa. Jadi untuk menu yang paling favorit atau yang best seller, mungkin di kita yang paling laku itu yang basic kopi susu. Untuk yang kopi susu, sama yang kedua paling americano. Kalau yang non coffee? Untuk yang non coffee paling biasanya yang coklat kalau nggak matcha Mas. Coklat kalau nggak matcha gitu Mas. Masuk ke bagian yang kedua. Kami ingin mengetahui bagaimana operasional kopling sehari-hari. Pertanyaan dari kami, bagaimana proses pelayanan pelanggan mulai dari pemesanan hingga produk diterima oleh customer ya? Oke, siap. Jadi awal berarti mulai dari pelanggan bisa memesan menu apa yang diinginkan, terus langsung kita buatkan, terus nanti pelanggan bisa menunggu untuk di tempat yang sudah kami sediakan. Terus nanti untuk pesanannya kami antarkan ke tempat pelanggan. Betul sekali, seperti itu. Untuk rata-rata pelanggan yang datang setiap hari itu berapa dan menu apa yang paling diminati? Apakah tadi kopi susu tadi atau bagaimana? Oh ya, untuk rata-rata setiap hari namanya usaha kan nggak pasti ya Mas ya. Tergantung, kalau di kopling ini sendiri tergantung cuaca. Ya pokoknya kalau rata-rata aja mungkin antara 40 sampai 60-an per hari. Dan untuk menunya mungkin yang paling laris atau yang paling best seller mungkin yang kopi susu itu Mas. Yang kopi susu itu. Itu mulai jam operasionalnya dari jam berapa ya Mas? Oh ya, untuk mulai operasional kita setiap hari mulai jam 5 sore sampai nanti maksimal jam setengah 1 malam ya itu. Ya, itulah. Ya, malam. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke bagian ketiga, yaitu strategi bersaing inti. Oke. Bagaimana kopling menghadapi persaingan di industri kopi? Nah, menurut Mas, siapa kompetitor utama kopling? Ya, untuk kompetitor utama sebenarnya gimana Mas ya? Kita untuk misal ada yang buka kopling lain atau usaha kopi susu kopi lain, kita nggak menganggap itu kompetitor. Kita apa ya? Ya udahlah, kita namanya juga usaha, ya udah bareng-bareng. Kita nggak menganggap itu sebuah kompetitor. Cuma untuk permasalahan kalau di bidang kopi mungkin
kalau di sini sendiri mungkin bukan ke kompetitornya Mas, tapi balik lagi ke dalam cuaca. Kalau di sini menurutku cuaca sangat berpengaruh. Misal hujan saja kita untuk nyari pelanggan yang antara 40 sampai 60 itu agak-agak sulit memang Mas. Ya, itu. Yang selanjutnya, apa yang membedakan kopi keliling sama usaha kopi lain atau street coffee yang lain? Untuk yang membedakan apa Mas ya? Mungkin ya semua mungkin tentu punya menu signature sendiri-sendiri Mas ya. Dan untuk kita ya alhamdulillah menu kita mungkin satu udah lama di sini, yang kedua pelanggan sudah ada, dan untuk rasa alhamdulillah kita tetap sama ratakan sama yang dulu, jadi nggak ada perubahan sama sekali gitu loh. Cuma mungkin berubah ya menjadi yang lebih baik, atau kita perbaiki mana yang agak-agak kurang gitu Mas. Oke, lanjut. Strategi apa yang dilakukan agar pelanggan tetap memilih kopling? Pelanggan tetap ya kita mungkin pelayannya kita perbaiki dengan bersikap ramah mungkin ya. Tapi kita perbaiki bagaimana caranya untuk nanti supaya konsumen itu balik lagi ke kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Tantangan terbesarnya mungkin apa Mas ya? Mungkin kita masih belum bisa konsisten. Dalam artian oke, kita konsisten di sini, tapi kita untuk mengembangkan usaha ini masih agak sulit, masih belum terfikirkan lebih jauh gitu aja sih Mas. Mungkin itu tantangan terbesar kita saat ini. Selanjutnya masuk ke bagian keempat. Selain strategi bisnis, teknologi juga memiliki peran penting dalam perkembangan UMKM. Nah, kita ingin bertanya, teknologi apa saja yang saat ini digunakan? Misal ada GoFood kan Mas, ShopeeFood dan lain-lain. Itu Masnya ada nggak atau pakai teknologi apa itu? Untuk ShopeeFood paling kita yang udah masuk di sini, yang udah masuk ada, yaitu baru ShopeeFood sama GrabFood. GrabFood. Baru dua itu Mas. Masih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mas, teknologi apa yang masih dibutuhkan untuk membantu perkembangan usahanya Mas? Ya. Sebenarnya yang masih kita butuhkan teknologinya itu seperti kasir sebenarnya Mas. Seperti kasir. Jadi untuk menginput. Jadi kan kita masih pakai yang bisa dibilang masih manual, masih murah lah. Udah pakai kasir tapi yang semi masih murah. Jadi itu yang masih perlu kita tingkatkan lagi sebetulnya Mas. Lanjut ke bagian kelima, yaitu bagian terakhir. Kami ingin mengetahui harapan dan rencana pengembangan kopling ke depan. Yaitu pertanyaannya, apa target pengembangan kopling dalam 3-5 tahun ke depan? Untuk target jangka panjang Mas ya, untuk target jangka panjang sebetulnya belum terlalu terpikir, tapi ya semoga saja untuk kedepannya kita bisa buka cabang yang lebih banyak, atau enggak kita bisa buka ya seperti coffee shop pada umumnya, punya kedai sendiri gitu Mas. Siap. Selanjutnya, jika memiliki tambahan modal, apa yang menjadi prioritas pengembangan usaha? Penambahan modal sepertinya kita akan prioritaskan untuk pembangunan coffee shop terlebih dahulu Mas, pembawaan kedai kopi terlebih dahulu mungkin Mas. Terakhir, apa harapan Mas terhadap perkembangan kopling di masa mendatang? Perkembangan kopling di masa mendatang. Oke, menurutku semoga sih untuk kopling kan ya, kopling sendiri semoga untuk kedepannya makin rame, makin banyak diminati, makin punya nama. Itu aja mungkin Mas. Terima kasih banyak kepada Masnya dan atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga kopling atau kopi keliling CO terus berkembang dan semakin sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Mas. Terima kasih Mas. Oke Mas, sama-sama Mas.